Hai guys, balik lagi sama gue di channel yang paling bikin tercerahkan sejagat raya. Gimana nih kabar kalian? Gue harap semuanya lagi dalam vibe yang positif banget ya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak hidup itu ada yang aneh gitu? Kayak ada aturan main yang gak tertulis, tapi kok rasanya kita terikat di dalamnya. Nah bener banget guys, itu namanya 12 hukum alam semesta. Ini bukan sembarang hukum loh. Ini adalah prinsip-prinsip universal yang udah ada dari pertama kali alam semesta tercipta, dan akan terus ada. Gue belajar ini dari buku kerennya Manhardip Singh yang judulnya 12 Hukum Alam Semesta. Penjelasannya gampang banget dicerna. Cocok buat kita-kita yang pengen ngulik hal-hal spiritual tapi nggak mau pusing. Jadi yuk kita bongkar satu persatu sambil gue kasih contoh kocaknya. Siap, ayo gas. 1. Hukum kesatuan ilahi, the law of divine oneness. Yang pertama ini paling fundamental. Intinya, kita semua itu terhubung guys. Nggak ada yang namanya sendirian. Pikiran, perbuatan, bahkan energi kita itu nyambung kayak jaringan wifi kosan. Contoh, kalau kalian lagi sebel sama teman, energi negatif itu nggak cuma nyangkut di kalian. Dia bisa nyebar dan bikin suasana di tongkrongan jadi nggak enak. Ujung-ujungnya kalian semua jadi ikutan bete. Nah itu dia, kita semua satu kesatuan, jadi jaga vibe lo ya. 2. Hukum vibrasi, the law of vibration. Semua yang ada di alam semesta ini bergerak dan punya getaran atau vibrasi. Meja, kursi, cicak di dinding, sampai pikiran dan emosi kita. Semuanya punya frekuensinya masing-masing. Contoh, kalau kalian lagi bahagia, vibrasi kalian tuh tinggi banget, kayak lagi dengerin lagu favorit. Makanya orang lain yang dekat sama kalian juga ikutan ngerasa happy. Sebaliknya, kalau lagi sedih, vibrasi kalian rendah kayak lagi dengerin suara kentut. Nah getaran ini yang nanti bakal narik hal-hal yang sama. 3. Hukum tarik-menarik, the law of attraction. Ini yang paling terkenal, gampangnya. Vibrasi yang sama akan saling menarik. Apa yang kalian pikirkan, rasakan, dan yakini, itu yang bakal kalian tarik ke dalam hidup. Contoh, kalian lagi mikirin pengen beli PS5 dari sebulan lalu. Mikirnya terus-terusan, sambil ngebayangin dan ngerasain main game keren. Tiba-tiba ada promo besar-besaran, atau malah dapat rezeki nomplok. Kebetulan, enggak, itu alam semesta lagi bantuin kalian mewujudkan impian yang kalian tarik lewat pikiran dan perasaan kalian. 4. Hukum korespondensi, the law of correspondence. Hukum ini bilang, apa yang ada di dalam, sama dengan apa yang ada di luar. Gampangnya, dunia luar adalah cerminan dari dunia batin kita. Contoh, kalian ngerasa hidup kok berantakan banget, kerjaan amburadul, keuangan gak jelas, percintaan drama terus. Coba deh cek isi kepala kalian, jangan-jangan emang isinya lagi penuh drama dan gak terorganisir. Beresin dulu rumah di dalam diri, nanti dunia luar juga ikut beres. 5. Hukum tindakan, the law of action. Nah, ini nih yang paling penting buat yang cuma rebahan sambil positive thinking. Hukum tarik-menarik aja nggak cukup guys. Kalian harus beraksi, wajib bergerak. Contoh, kalian pengen banget kaya raya. Setiap hari afirmasi gue kaya, gue kaya. Tapi kerjaannya cuma main Mobile Legends seharian. Ya mana bisa. Setelah niat dan punya vibrasi yang tepat, kalian harus take action. Cari kerjaan, bikin bisnis, investasi, dan lain-lain. 6. Hukum sebab akibat, the law of cause and effect. Setiap tindakan punya reaksi. Ini kayak hukum Newton, tapi versi spiritual. Setiap yang kita lakukan, baik atau buruk, pasti akan kembali ke kita. Ini yang sering kita sebut hukum karma. Contoh, hari ini kalian bantuin teman yang lagi kesusahan. Besoknya, pas kalian butuh bantuan, tiba-tiba ada aja orang yang nolongin.
Sebaliknya kalau kalian nyinyir di kolom komentar, ya jangan heran kalau hidup kalian banyak yang nyinyirin. 7. Hukum kompensasi, The Law of Compensation. Hukum ini mirip sama sebab akibat, tapi lebih ke soal balasan. Apa yang kalian berikan, baik itu uang, energi, atau waktu, akan kembali dalam bentuk yang sama atau bahkan lebih. Contoh, kalian ikhlas banget ngajarin temen yang gak paham tanpa minta imbalan. Tanpa disadari, skill kalian jadi makin terasah, dan tiba-tiba ada tawaran buat jadi tutor privat dengan bayaran oke. Alam semesta nggak tidur guys. 8. Hukum transmutasi energi abadi, The Law of Perpetual Transmutation of Energy. Energi itu nggak bisa hilang, cuma bisa berubah bentuk. Dari vibrasi rendah ke vibrasi tinggi, dari hal negatif ke hal positif. Contoh, kalian lagi bad mood banget karena dimarahin bos. Rasanya pengen marah-marah, tapi kalian alihkan energi itu dengan olahraga atau nulis di buku harian. Energi negatifnya nggak hilang, tapi berubah jadi energi produktif. Keren kan? 9. Hukum relativitas, The Law of Relativity. Hukum ini mengajarkan kita bahwa semua hal itu relatif. Nggak ada yang namanya buruk atau baik mutlak. Semuanya tergantung dari cara kita memandang. Contoh, kalian dipecat dari kerjaan. Awalnya pasti ngerasa ini hal paling buruk di dunia. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ini bisa jadi kesempatan buat kalian cari kerjaan yang lebih baik. Atau bahkan mulai buka bisnis sendiri yang bikin kalian lebih bahagia. Jadi dipecat itu baik atau buruk? Relatif kan guys? 10. Hukum polaritas, The Law of Polarity. Setiap hal punya dua sisi yang berlawanan. Panas dingin, gelap terang, baik buruk, sukses gagal. Sisi-sisi ini nggak bisa dipisahin dan saling melengkapi. Contoh, kalian lagi gagal dalam suatu proyek. Jangan langsung putus asa. Gagal itu adalah satu sisi dari koin yang sama dengan sukses. Kalian nggak akan tahu gimana rasanya sukses kalau nggak pernah ngerasain gagal. 11. Hukum irama, The Law of Rhythm. Hidup itu kayak gelombang. Kadang di atas, kadang di bawah. Ada pasang dan ada surut. Gak ada yang statis. Contoh, kalian lagi di puncak karir. Semua lancar jaya. Nikmatin momennya. Tapi kalau nanti lagi di bawah, jangan panik. Itu cuma siklus. Anggap aja lagi turun sebentar buat ambil ancang-ancang naik lagi. 12. Hukum gender, The Law of Gender. Ini bukan soal cowok dan cewek, tapi soal energi maskulin dan feminin yang ada di dalam diri kita. Energi maskulin itu aktif, logis, dan memberi. Sedangkan energi feminin itu pasif, intuitif, dan menerima. Keduanya harus seimbang. Contoh, kalian mau mulai bisnis. Kalian kan butuh ide dan strategi. Itu energi maskulin yang aktif. Tapi kalian juga harus bisa nerima masukan, dengerin intuisi, dan bersabar dalam prosesnya. Nah itu energi feminin yang aktif. Kalau cuma aktif salah satunya ya jadi gak imbang, dan bakal berantakan. Nah itu dia 12 hukum alam semesta alaman Hardip Singh guys. Gampang banget kan mahaminnya. Intinya hidup kita itu nggak acak. Ada aturan tak terlihat yang mengikat. Dengan ngerti dan ngikutin aturan mainnya, kita bisa main lebih jago dan dapetin level up yang kita mau. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini makin rame. Sampai ketemu di video berfaedah berikutnya.